Selamat berjumpa kembali di channel Ubaja Borneo 128. Pada hari ini, saya ingin memberikan ucapan selamat dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu dan saudara-saudari yang bergabung dengan channel ini, sekali lagi saya ingin memberikan ucapan selamat dan salam sejahtera. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Pada hari ini, saya ingin meneruskan pembicaraan mengenai ekonomi rumah panjang. Hari ini saya ingin membicarakan tentang pengagihan ekonomi bagi komunitas rumah panjang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ada perkembangan baru sekarang. Kita melihat aturan pemerintah yang baru tahun 2024 ini, yaitu sehubungan dengan penguatan lembaga-lembaga tertentu dari segi ekonomi dan keuangan. Dari segi ekonomi, karena pengaturan pemerintah yang baru itu, yaitu ingin menguatkan lembaga atau memberi hormat kepada lembaga tertentu yang telah berjuang bagi pembangunan Indonesia, bahkan bagi kemerdekaan Indonesia, yaitu lembaga-lembaga yang telah memberikan kontribusi yang baik terhadap keberadaan negara Indonesia dan ketahanan negara Indonesia, sehingga negara Indonesia atau NKRI ini boleh terjamin dengan baik dan terjaga dengan baik selama beberapa tahun, sudah 70 tahun lebih sejak dari kemerdekaan sampai sekarang. Saya juga melihat pengaturan pemerintah seperti itu adalah pengaturan yang bermaksud baik dan bertujuan baik. Mengapa saya katakan baik? Karena lembaga tertentu akan diberi konsensi tertentu pada sumber daya alam. Kalau saya melihat perkembangan beberapa minggu ini, adanya keinginan pemerintah yang memberikan konsensi pertambangan kepada lembaga tertentu. Ini baik karena akan menguatkan lembaga tertentu dan juga memberikan penghargaan kepada lembaga tertentu yang telah berjuang sekuat tenaga dan memberi partisipasi yang baik terhadap keberadaan negara kita. Lembaga berkenan adalah boleh memberikan pendapat, saran, dan mampu menjaga warga secara baik sehingga warga masyarakat, warga negara, dan negara kita tetap bertahan. Jadi maksud pemerintah mengeluarkan aturan yang menguatkan kelembagaan itu atau keuangan kelembagaan itu adalah supaya lembaga berkenaan diberi penghargaan yang baik sebagai penghormatan kepada mereka. Sebagai kelanjutannya, nanti mungkin diatur dengan peraturan menteri apabila sudah peraturan pemerintah. Mungkin bisa diturunkan dengan keputusan presiden ataupun dengan peraturan menteri. Bisa juga dengan peraturan presiden. Untuk penguatan kelembagaan, baik itu kelembagaan keagamaan. Saya sangat bergembira
mengenai berita itu karena aturan itu telah dikeluarkan. Itu diberikan konsensi tertentu. Artinya lembaga tertentu diberikan konsensi tertentu yang konsensi itu adalah berada di wilayah tertentu, berada di tanah. Itu adalah berupa tambang. Jadi sekali lagi saya juga sebagai warga masyarakat berterima kasih banyak karena ada keinginan yang baik seperti itu dari pemerintah yang berpikir jernih, berpikir secara bersama-sama supaya ke depan tidak terjadi monopoli di sektor-sektor tertentu. Apabila lembaga tertentu, katakanlah itu lembaga agama, yang mendapat konsensi tertentu dari pemerintah atau izin tertentu, dan apabila itu memperhatikan lembaga agama secara menyeluruh atau secara memadai pada peringkat tertentu, mendapat konsensi atau izin usaha pertambangan seperti itu, maka lembaga berkenaan juga memiliki suatu cara dan kekuatan yang baru untuk bersama-sama dengan warganya, membina warganya, menguatkan warganya, dan itu adalah sebagai warga Indonesia. Jadi apabila kelembagaan itu semakin baik, semakin kuat berpartisipasinya dalam pembangunan dan menjaga kekuatan persatuan bangsa dan negara, maka lembaga berkenan juga mesti dihargai dengan baik. Mereka akan diberi lembaga berkenan akan diberi konsensi di bidang pertambangan. Kalau nanti itu dipraktekkan, konsensi yang diberikan kepada lembaga agama itu adalah berupa dengan pengaturan menteri, maka setidaknya cakupan-cakupan aturan-aturan di peraturan menteri itu adalah dia mesti memberikan keuntungan bagi lembaga dan masyarakatnya, keuntungan bagi negara atau lembaga negara. Artinya negara kita terus bertahan dan kuat, tetap stabil. Itu pertama. Yang kedua, apabila lembaga tertentu mendapat konsensi tertentu, tadi saya menyebut sebagai tidak ada ke depan terjadi monopoli yang begitu besar, sehingga pertambangan itu hanya dipegang oleh segelintir orang, tapi mungkin itu nanti ke depan kalau melihat perkembangan seperti ini, maka pertambangan itu bisa diatur sedemikian rupa pada lembaga-lembaga tertentu. Saya melihat di TV adalah itu akan diberikan kepada lembaga agama. Itu dari segi pertambangan. Tapi apabila saya akan mengaitkan dengan ekonomi rumah panjang, bagi masyarakat Dayak Iban, mereka memiliki wilayah tertentu di rumah-rumah panjang mereka. Satu rumah panjang memiliki wilayah tertentu, demikian juga rumah panjang yang lain. Mereka juga memiliki wilayah tertentu dan kandungan-kandungan yang ada di dalam wilayah itu atau di dalam tanah itu berbagai macam jenis tambang. Apabila konsensi itu juga nanti ke depan akan dibagikan juga kepada lembaga-lembaga yang ada di rumah panjang atau komunitas rumah panjang, sehingga mereka bisa mendapat suatu legalitas atau pengakuan dalam bentuk izin. Kalau pengakuan itu telah didapat, pengagihan itu diberikan kepada komunitas rumah panjang, maka pengagihan itu bisa dikerjasamakan dengan pihak yang mumpuni di bidang pertambangan ke depan. Nah, di samping bidang pertambangan, karena tidak semua daerah-daerah yang cocok untuk pertambangan, pasti ada cocok untuk keperluan pertanian dalam arti luas. Apakah perluan untuk perkebunan untuk tanaman pangan, atau palawija, atau untuk ternak, atau untuk mungkin perikanan darat, karena masing-masing wilayah, masing-masing rumah panjang
wilayah rumah panjang memiliki topografi yang berbeda-beda. Nah, mudah-mudahan nanti ada pengaturan tertentu atau turunan dari peraturan pemerintah tentang penguatan atau pemberian konsensi kepada lembaga keagamaan itu tadi, itu bisa juga dipertimbangkan bagaimana konsensi itu bisa diberikan kepada lembaga yang ada di rumah panjang. Katakan dia lembaga kemasyarakatan yang ada di rumah panjang. Saya ingin menyampaikan, bagi masyarakat Dayak Iban adalah lembaga ini sudah lama berdiri. Misalnya lembaga ketemenggungan, lembaga pate, kemudian lembaga tuai rumah. Sudah lama ada di Indonesia. Jadi sebelum Indonesia merdeka itu, lembaga ini telah ada. Dan mereka juga bersepakat bulat bahwa lembaga berkenan adalah pemangku lembaga berkenan. Dia telah juga bersedia bersama-sama dengan masyarakat lain dan sekitarnya dan masyarakat rumah panjang, khususnya bangsa Dayak Iban. Dia juga bersama-sama dengan warga yang ada di sekitarnya yang warga negara Indonesia, sama-sama untuk menguatkan dan menjaga persatuan dan kesatuan bagi kita semua, sehingga negara atau keadaan negara kita bisa bertahan dengan baik sampai sekarang di rumah-rumah panjang. Kita melihat, boleh menyaksikan sendiri dan boleh diteliti dan boleh ditanya bahwa rumah panjang juga, lembaga-lembaga rumah panjang juga, pemuka-pemuka masyarakat yang tinggal di rumah panjang yang memegang ketua-ketua lembaga di rumah panjang juga bagi masyarakat Dayak Iban, dia juga memberikan suatu dukungan yang kuat terhadap keberadaan negara Indonesia. Misalnya, mereka bersedia untuk bersama-sama dengan rakyat yang ada di Indonesia, bangsa yang ada di Indonesia, bersama-sama dengan para pejabat yang ada di Indonesia, bersama-sama mau mempertahankan negara Republik Indonesia. Demikian juga tentang Pancasila. Mereka telah bersedia, telah mengambil tanggung jawab bersama-sama mempertahankan Pancasila. Demikian juga Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar yang telah ada, mereka pun memberi satu sokongan yang kuat terhadap undang-undang yang mengatur secara dasar bagi hubungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian juga terhadap keanekaragaman, bahwa kita juga mengaku bahwa sesama bangsa-bangsa yang ada di Indonesia ini, bahwa itu adalah rekan kita, bangsa kita, saudara kita, rekan kerja kita, pejabat kita, pemimpin kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita yang sama-sama tinggal di wilayah kita, Indonesia. Nah, bagi Dayak Iban, dia memiliki wilayah di kampung-kampung mereka. Sampai sekarang, semua pejabat yang memangku peringkat jabatan tertentu, katakan dia temenggung, pate, tuai rumah, mereka tahu dan paham bahwa masing-masing rumah panjang punya wilayah tertentu. Mereka ada wilayahnya, dia ada rakyatnya, ada pemerintahan adatnya, lembaga ketemenggungan itu tadi. Jadi dengan demikian, maka kalaulah seandainya nanti ada, dan mohon kepada pemerintah pusat juga untuk melihat dan menilik kembali bagaimana kelompok atau komunitas masyarakat bangsa Dayak Iban yang ada di rumah panjang itu juga bisa dipertimbangkan supaya mereka juga memiliki satu legalitas tertentu, dan legalitas itu bisa dikerjasamakan dengan pihak tertentu. Artinya pihak yang mampu, yang memahami, yang paham, yang mau bekerja sama untuk bersama-sama dengan masyarakat rumah panjang supaya mereka bisa mengusahakan hasil alam yang ada di dalam dan di atas tanah secara baik, sehingga ekonomi masyarakat rumah panjang dia akan juga membaik. Kalau ekonomi dia membaik, maka pendapatannya juga membaik, kehidupan mereka juga akan lebih kuat lagi, tidak tertekan. Dengan demikian, kalau masyarakat rumah panjang mendapat konsensi tertentu atau pengagihan ekonomi tertentu yang diberikan oleh pemerintah mereka, maka mereka juga mempunyai kekuatan-kekuatan tertentu dari segi ekonomi mereka. Kalau ekonomi mereka membaik,
maka mereka akan sadar juga bahwa mereka juga mendapat perhatian dari para pejabat-pejabat yang memegang kekuasaan di Indonesia ini. Mulai dari pejabat pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten sampai pada pemerintah desa. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita memperhatikan dari dulu, sejak Indonesia merdeka, pemerataan ini mesti mendapat perhatian yang baik. Pemerataan dan keadilan. Apabila pemerataan itu tidak terjadi dengan baik, artinya ketimpangan begitu besar, dan keadilan itu semakin terkuras atau tergerus, maka kehidupan masyarakat atau rakyat juga yang tinggal di rumah panjang juga, dia akan tidak mempunyai berkemampuan yang cukup, sehingga mereka tersisih. Apabila mereka tersisih, maka mereka tidak berada dalam keadilan secara bersama-sama. Nah, saya percaya bagi pejabat-pejabat yang mempunyai tanggung jawab yang baik terhadap keberadaan dan pembangunan Indonesia ini pada level-level tertentu, katakan di rumah panjang, apabila mendapat perhatian yang memadai dan proporsional, rancangan pembangunan dan keperluan mereka, maka masing-masing suku kita yang ada di Indonesia ini akan juga meningkat taraf hidupnya secara bersama-sama. Karena masing-masing telah mengetahui dan paham bahwa mereka telah mendapat perlindungan, perhatian, penguatan, dan keinginan secara bersama-sama untuk maju bersama-sama. Sehingga nanti kita mengenal adalah berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, seandainya nanti konsensi itu juga akan dipraktekkan secara tertentu pada peringkat tertentu atau disesuaikan dengan daerah-daerah tertentu, sangat tergantung kepada karakteristik daerahnya. Yang pertama kita perhatikan adalah ada dua kepemilikan di rumah panjang tentang kekayaan, yaitu kekayaan dimiliki secara individu atau secara rumah tangga atau tiap-tiap pintu, dan ada kekayaan yang dimiliki secara bersama-sama. Jadi kekayaan yang dimiliki secara bersama-sama ini, menurut saya, ini bisa dirancang sedemikian rupa dengan baik, dan apabila ini boleh dibantu oleh pakar, oleh pemerintah, oleh sektor swasta yang secara bersama-sama merancang secara bersama keperluan untuk hidup bagi rakyat bersangkutan, bagi sektor swasta mendapat keuntungan, dan pemerintah atau negara mendapat penerimaan negara atau penerimaan daerah. Jadi dia berbarengan. Jadi pembangunan itu akan disokong kuat oleh rakyat yang memiliki faktor produksi tadi, katakan tanah dan hasilnya dan seterusnya, dan sektor swasta sebagai yang mengambil tugas dan tanggung jawab menggerakkan perusahaannya, dan pemerintah atau negara akan mendapat penerimaan. Jadi lembaga negara, pemilik, dan pemain pada sektor swasta ini akan berkolaborasi secara bersama-sama. Di sini kekuatan akan terjadi karena pemegang kendali negara atau pejabat negara akan mendapat dukungan yang kuat dari rakyatnya, dan sektor swasta sebagai pemain juga akan menghasilkan hasil yang baik bagi negaranya. Maka kolaborasi daripada ketiga ini akan memperkuat posisi suatu negara itu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat. Jadi yang kita takutkan adalah apabila pemberian konsesi ini tidak dijalankan secara proporsional dan tidak tepat, tidak kena pada sasarannya, dia akan menimbulkan suatu permasalahan baru. Yaitu permasalahannya begini.
Katakan di Rumah Panjang itu dia memiliki suatu wilayah. Kemudian lembaga tertentu yang di luar wilayah itu mendapat konsensi di situ. Dan masyarakat yang punya wilayah tidak diberi suatu porsi yang memadai atau yang berimbang. Ini yang akan menimbulkan ketidakadilan. Jadi ini bisa disebut kalau ketidakadilan adalah pengambilan suatu wilayah oleh lembaga tertentu tidak mempertimbangkan kehidupan secara bersama-sama. Dan ini bisa menjadi pelanggaran secara kekeluargaan. Jadi ekonomi kita tidak lagi mensandarkan pada ekonomi Pancasila kita. Karena ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang bersandarkan berlandaskan pada kekeluargaan. Jadi kekeluargaan, kesamarataan, proporsional ya, kesamarataan proporsional. Itu dia. Jadi kalaulah ekonomi Indonesia ini betul-betul dijalankan berasaskan kekeluargaan, maka ketimbangan pendapatan akan berkurang. Keadilan akan semakin lebih baik. Pencerobohan terhadap wilayah-wilayah tertentu oleh oknum-oknum tertentu akan berkurang. Karena mengapa berkurang? Karena sudah masing-masing pihak mengetahui dan tahu bahwa tindakan masing-masing orang, oknum atau pejabat yang tidak baik akan diketahui orang ramai. Dia tidak bisa lagi sembunyi-sembunyi. Nah, karena itu suatu pengagihan ekonomi bagi Rumah Panjang adalah mesti transparan dan betul dan baik. Jadi kalau pengagiannya transparan, baik dan betul, kemudian nanti didukung oleh pengaturan-pengaturan yang baik dan betul, dan dijalankan oleh pejabat yang baik dan betul, dan dikerjasamakan dengan pihak swasta yang baik dan betul. Kalau demikian, maka kolaborasi kesemuanya tadi, dia akan baik dan betul. Itulah satu negara akan menuju kepada suatu kemakmuran bersama-sama. Nah, kita menginginkan adalah kemakmuran secara bersama-sama. Jadi bukan kemakmuran atau pendapatan hanya diperoleh segelintir orang-orang tertentu. Sehingga kalau kekayaan atau harta suatu negara itu hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu saja, itu namanya sudah oligarki. Oligarki ini adalah berbahaya. Dia akan makan rakyatnya sendiri. Kalau tidak ada yang memikirkan bagaimana oligarki ini mesti ditepis. Jadi oligarki ini ditepis. Karena oligarki ini dia macam cengkraman yang kuat. Sehingga mereka oknum tertentu berkuasa penuh dalam sektor tertentu. Tidak bisa lagi diganggu oleh mana-mana pihak. Inilah menyebabkan rakyat berbahaya bagi rakyat. Berbahayanya apa? Rakyat tidak berdaya. Dan apabila tidak berdaya, maka lama-kelamaan kemiskinan akan terjadi. Bukan hanya kemiskinan harta, tapi kemiskinan dalam hal kemampuan untuk secara bersama-sama. Jadi dia akan timbul antipati. Apabila sudah timbul antipati, maka akan terjadi suatu pergesekan yang besar. Ke depan. Karena sudah ada blok orang yang miskin dengan blok orang yang beroligarki. Kalau ini berlaku lama, maka akan timbul satu hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sebagai suatu negara dan bangsa yang saya boleh katakan apabila dia mau berada pada negara dalam kemakmuran bersama, maka negara itu dia akan bertahan baik. Tapi kalau negara itu berada dalam suatu kondisi yang timpang, yang tidak adil, maka akan terjadi satu
kekacauan oleh kelompok-kelompok tertentu. Dia akan terus menuntut dan dia akan terus berjuang. Dan tuntutan dan perjuangan itu apabila tidak direspon dengan baik oleh para pemegang kekuasaan, oleh para pejabat atau oleh pemimpin-pemimpin tertentu atau oleh lembaga-lembaga tertentu, maka akan terjadi suatu perpecahan. Perpecahan yang saya maksudkan adalah dia akan tidak sama dalam hal pandangan secara bersama-sama. Dia tidak akan sama. Setelah dia pecah, maka apabila nanti terjadi blok-blok yang ada, misalnya 2 atau 3 blok, maka blok-blok itu akan berhantam satu blok dengan blok lain. Ini akan menimbulkan apa yang dinamakan dengan antipati terhadap orang, terhadap lembaga, dan terhadap aturan-aturan yang bisa membuat rakyat semakin lama semakin susah dan negara semakin mengalami kesulitan karena untuk menjaga keamanan, pertahanan, dan mesti sulit karena orang sudah antipati. Tidak lagi siapa yang boleh diandalkan, diharapkan untuk memperbaiki keadaan agar keadaan itu pulih seperti yang diharapkan secara bersama-sama. Bagaimana negara yang diharapkan secara bersama? Adalah negara dalam kemakmuran secara bersama-sama. Nah, karena itu apabila ada keberanian yang diambil pemerintah seperti sekarang, katakan itu adalah secara, kalau saya melihat, cara untuk dari segi keuangan ya, cara untuk atau ekonomi, cara untuk mendistribusikan kekayaan. Jadi dia menuju pada pemerataan keadilan. Nah, itulah bagusnya pemerintah telah mengeluarkan aturan seperti itu. Mudah-mudahan aturan-aturan yang baik seperti ini, yaitu peraturan pemerintah 25 itu tadi tentang pemberian konsumsi kepada lembaga tertentu, itu bisa disosialisasikan, dan apabila mudah-mudahan itu dipoles kembali dan dia tidak hanya dalam suatu sektor tapi sektor lain juga itu bisa dikerahkan sedemikian rupa sehingga nanti ada aturan-aturan baru yang lebih mengena kepada masing-masing daerah, karena masing-masing daerah ini mempunyai karakteristik tertentu. Nah, saya sekali lagi menyampaikan ucapan selamat dan bergembira. Mudah-mudahan aturan pemerintah yang baru ini juga bisa memberikan dampak positif lah bagi bangsa Dayak Iban, yang bagi kita bangsa Dayak Iban ini bahwa kita adalah punya wilayah tertentu, punya tanah tertentu, punya lembaga tertentu, punya rakyat secara bersama-sama. Di situ ada. Jadi kalaulah masyarakat Dayak Iban mendapat satu perlakuan yang proporsional terhadap wilayahnya, maka kita memberikan ucapan terima kasih kepada para pembuat kebijakan dan pemegang kebijakan. Jadi terima kasih banyak karena cara seperti itu boleh membawa kenyamanan kebersamaan kita secara bersama-sama untuk hidup dalam kemakmuran secara bersama-sama. Dengan demikian kita sama mengaku bahwa kita sebagai satu warga negara yang beraneka ragam dan mau hidup berdampingan dan bersama-sama. Hidup berdampingan secara bersama-sama. Dalam kebersamaan ya. Hidup dalam kebersamaan. Walaupun dalam faktanya pasti ada perbedaan. Tapi walaupun kita ada perbedaan, tapi kita mesti bisa bekerja dalam kebersamaan kita sebagai warga negara.
yang bertanggung jawab atas bangsa dan negara kita secara bersama-sama. Demikian informasi ini yang dapat saya kongsikan kepada kita semua, khususnya kepada Iban yang tinggal di ke perbatasan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, supaya melihat aturan-aturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Mudah-mudahan aturan itu boleh memberikan nuansa yang baru, yang baik kepada masyarakat Iban, sehingga kita boleh ke depan boleh berkembang sedemikian rupa sehingga kita boleh mengambil bagian tanggung jawab dan mampu sedikit untuk hidup berpartisipasi dalam bangsa dan negara kita semua. Paling tidak kita tidak kelaparan dalam hidup selama berada di muka bumi ini. Terima kasih banyak atas aturan yang baru itu telah dikeluarkan. Demikian hal ini yang saya sampaikan kepada pemirsa semuanya, supaya sekali lagi saya ingin sampaikan, perlu ada pengagian secara ekonomi bagi komunitas rumah panjang yang berbasiskan kepada kekayaan yang ada pada mereka, terutama pengagian pada sumber daya alam bagi mereka, supaya mereka bisa hidup layak sebagaimana penghargaan terhadap hak asasi dan pri kemanusiaan itu sebagai pengamalan Pancasila. Terima kasih. Saya memberikan ucapan selamat dan salam sejahtera. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.